Bab 961. Dengan gemetar ketakutan, Seamus berkata, "Ayah, kau benar. Prioritasku kacau. Kita selalu bisa menghabisi Levi kapanpun kita mau." Ayahnya menjawab dengan gelisah, "Aku senang kamu akhirnya menyadari kesalahanmu, nak. Jangan terintimidasi oleh Levi hanya karena dia membunuh Caleb. Caleb paling-paling hanya seorang pelayan keluarga kita. Kalian benar-benar memalukan bagi keluarga Garnison takut pada Levi." Anak-anak muda dari keluarga Garrison dari Haven semua menatap tertunduk bersalah seperti sekelompok anak-anak yang baru saja merusak sesuatu yang berharga di rumah. Mereka merasa malu diintimidasi oleh Levi, yang hanyalah anak haram dari keluarga mereka. Levi tidak pantas diperlakukan begitu serius oleh kita. Dia jelas tidak begitu penting. Fenton, cucu kesayangan Jonah, menekankan dengan suara dingin. Yunus senang mendengar kata-kata itu. Kalian harus belajar dari Fenton. Begitulah seharusnya seorang pria dari keluarga kita bersikap. Jika klan Garnison dari kota Oakland tahu betapa terintimidasinya kalian oleh Levi, kurasa aku tidak akan bisa bertahan dengan malu. Tuan, kami telah menemukan di mana Kirin tinggal. Kami dapat mengunjunginya segera, kepala pelayan memberitahu Jonah. Bagus. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Yunus tergelak. Segera, Jonah dan keluarganya tiba di kompleks Warzone. Azure Dragon dan yang lainnya masih tinggal di sana, meskipun Levi telah pindah. Keributan kedatangan Garnison segera menarik perhatian mereka. Dengan asumsi bahwa Garnison ada di sana untuk mencari masalah mereka, Azure Dragon dan yang lainnya keluar dari gedung, sambil memancarkan aura pembunuh. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk berkelahi dengan kami?" Macan putih, yang tampak siap bertempur, menghadapi mereka. Macan putih pun heboh menemukan cukup banyak petarung ulung di tengah rombongan Yunus. Semua petarung adalah ahli di bidangnya yang ternyata lebih kuat dari Caleb. Pria itu telah mengunjungi kompleks terakhir kali dan dengan mudah dibunuh oleh macan putih dan rombongannya. Sudah lama sekali sejak saya menemukan begitu banyak petarung terampil yang mengagumkan. White Tiger berkomentar sambil tertawa. "Kirin, kamu adalah dermawan keluarga kami. Suatu kehormatan akhirnya bertemu denganmu," teriak Jonah. Dengan bantuan putra dan cucunya, Jonah berjalan ke Kirin dan berlutut. Sementara itu, anggota keluarganya yang lain berlutut di tanah di sekelilingnya di depan Kirin. "Kami, keluarga Garnison dari Haven, ada di sini untuk menghormati dermawan kami, Kirin." Keluarga Garrison dari mata Haven dipenuhi rasa terima kasih saat mereka berbicara. Tanpa bantuan Kirin saat itu, seluruh keluarga Garnison di Haven tidak akan ada. Sementara itu, Osborn terperangah dengan pemandangan seperti itu. Dia terkejut melihat keluarga sekuat keluarga Garrison berlutut dengan rendah hati di depan resimen 5 perang besar. Jika Garnison bertindak seperti itu di depan resimen 5 perang besar, Osborn takut membayangkan betapa lebih kuat dan berwibawanya dewa perang itu. "Tuan Jonah Garrison. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Kirin segera mendekati pria itu dan membantunya berdiri. Semua Garnison sangat gembira melihat Kirin masih mengingat mereka. "Kirin, aku bergegas ke sini segera setelah aku mendengarmu menghiasi kota selatan dengan kehadiranmu. Aku ingin tahu siapa tuan-tuan ini." Jonah melirik anggota lain dari resimen 5 perang besar, penasaran. "Biarkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah Azure Dragon, White Tiger, dan Phoenix." Kirin memperkenalkan teman-temannya ke keluarga Garrison. Dengan punggung membungkuk, Jonah berjabat tangan dengan resimen 5 perang besar lainnya dengan sikap yang menyenangkan. Orang-orang dari resimen 5 perang besar yang telah menjadi tangan kanan dewa perang selama berabad-abad. Mereka terkenal kejam dan tanpa ampun di medan perang. Saya tidak percaya saya bertemu mereka semua sekaligus sekarang. Ini sangat besar. Meskipun Jonah adalah kepala keluarga kekaisaran, dia masih membutuhkan bantuan dari kelompok-kelompok seperti 5 resimen perang besar untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya Jonah yang membutuhkan bantuan mereka, bahkan klan Garrison yang berbasis di kota Oakland juga harus menganggap serius resimen 5 perang besar. Jika kelompok itu memutuskan untuk mengunjungi klan Garrison secara mendadak, keluarga itu tidak punya pilihan selain mengundang mereka dengan hormat. "Apakah aku akan mendapat kehormatan untuk bertemu dengan dewa perang juga?" Jonah bertanya, antisipasi tertulis di seluruh wajahnya.
Semua orang di keluarga Garrison sangat membutuhkan kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Perang. Bab 962. Kirin menjawab pertanyaannya dengan senyuman yang menyenangkan, tentu saja kamu bisa bertemu dengan God of War. Faktanya, dia pria yang cukup ramah dan mudah didekati. Apakah begitu? Yunus, serta anggota keluarganya, tampak senang mendengar apa yang dikatakan pria itu. Bertemu langsung dengan Dewa Perang mungkin adalah keinginan terbesar semua orang dari keluarga terkemuka. Sebuah ide terlintas di benak Kirin, mendorongnya untuk bertanya pada Jonah, Tuan Garrison, saya yakin ada hal lain yang mengilhami Anda untuk datang jauh-jauh ke sini. Mau mencerahkan saya? Yang terakhir menjawab dengan senyum berangin, bertemu dengan Anda, tentu saja, adalah prioritas utama saya. Namun, Anda benar, saya di sini untuk menjalankan beberapa tugas yang tidak penting. Tugas tidak penting. Tugas macam apa itu? Kirin bertanya dengan rasa ingin tahu. Terdengar agak kaku, Jonah menjawab, aku akan berurusan dengan pengkhianat keluarga kita. Sebenarnya, itu masalah yang terlalu sepele untuk dibicarakan dengan kalian semua di sini. Oh, ini urusan rumah tangga. Kalau begitu, kami serahkan padamu. Kirin dan resimen 5 perang besar lainnya tidak bisa diganggu dengan masalah keluarga Garnisun. Kemudian, Kirin mengajak Jonah dan keluarganya ke dalam kompleks Warzone. Sikap ramahnya membuat mereka semua terkejut. Lagi pula, hanya sedikit orang di dunia yang mendapat kehormatan untuk disambut di kompleks zona perang oleh resimen 5 perang besar itu sendiri. Sementara itu, Levi pindah untuk tinggal bersama ibunya di tempat barunya untuk sementara waktu. Emma telah menikmati masa tinggal yang cukup damai di South City sejauh ini. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dia merasa seseorang akan mengejar mereka segera setelah Caleb gagal membunuh Levi dan dia. Itu adalah bahaya yang hanya bisa mereka hindari melalui kematian. Miss Jones, saya diberitahu bahwa keluarga Garrison dari Haven telah datang ke kota ini. Jalan-jalan di luar dipenuhi oleh para pengusaha dan taipan yang ingin menyambut kedatangan mereka. Apakah Tuan Garrison terkait dengan mereka? Dia memang memiliki nama keluarga yang sama. Nancy, yang baru saja kembali dari pasar, mengoceh. Katakan apa? Keluarga Garrison ada di sini. Hati Emma tersentak setelah mendengarkan apa yang dikatakan pengasuh itu. Akhirnya, situasi yang paling dia khawatirkan telah datang. Meskipun Levi telah berjuang untuk menjadi sosok yang paling kuat dan berpengaruh di South City, dia masih bukan siapa-siapa di hadapan keluarga Garrison dari Haven, belum lagi klan Garrison yang berbasis di Oakland City, yang merupakan yang paling kuat dari semua keluarga kekaisaran. Namun, wajah wanita itu masih bersinar dengan tekad. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Levi dan menjauhkannya dari bahaya. Jonah dan keluarganya meninggalkan kompleks Warzone malam itu juga. Tuan Garrison, saya yakin Anda akan bertemu dengan Dewa Perang besok, janji Kirin. Bagus sekali. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuknya dan ibunya. Aku harap mereka menyukainya. Segera setelah Jonah mengetahui bahwa ibu God of War juga ada di sini, dia segera mengirim beberapa anak buahnya untuk melakukan perjalanan kembali ke Haven untuk mengambil hadiah untuknya. Hadiah akan sampai kepada mereka pada akhir hari itu. Tuan Garrison, Anda baik sekali, komentar Kirin sambil tersenyum. Segera, keluarga Garrison kembali ke villa yang akan mereka tinggali selama berada di South City. Apakah ada yang tahu di mana Levi dan ibunya tinggal? Jonah bertanya kepada seluruh keluarganya. Ya, kami punya. Mereka tinggal di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari sini, dan semuanya berada di bawah kendali kami saat ini, jawab Seamus. Yah, tidak perlu terburu-buru untuk berurusan dengan mereka sekarang. Setelah kita bertemu dengan God of War besok, kita bisa menghabisi mereka malam sebelum kita kembali ke Haven. Memasang ekspresi tegas, Jonah memelototi putra-putranya dan menggeram, ada apa? Apa kalian masih takut pada Levi, bajingan tak berguna itu? Jelas bahwa Jonah tidak menganggap serius Levi. Menurutnya, pria itu seperti semut yang merayap di tanah yang bisa dengan mudah dibunuhnya dengan menginjaknya. Mengapa semua putra dan cucu saya begitu takut pada bajingan itu? Mengapa mereka semua melihatnya sebagai ancaman? Levi jelas bukan siapa-siapa. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Sebagai putra dan cucuku, bagaimana kalian semua bisa begitu pemalu dan tidak berguna?
Aku sudah mengatakan ini kepada kalian berulang-ulang, kita bisa menghabisi Levi dan ibunya dengan sangat mudah. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Yunus mendidih. Ayah, kamu benar. Levi Garrison bukan siapa-siapa di hadapan keluarga kita. Seamus berteriak keras. Lebih seperti itu. Sekarang, kita harus memusatkan perhatian kita pada persiapan pertemuan dengan Dewa Perang besok. Yunus menginstruksikan. Bab 963. Emma bangun pagi-pagi keesokan harinya untuk menyiapkan sarapan untuk Levi dan Zoe. Karena dia tidak tahu berapa lama hari-hari yang damai dan bahagia seperti itu akan berlangsung, dia memutuskan untuk menikmati setiap hari seperti itu adalah yang terakhir. Saat mereka sedang sarapan, Zoe bertanya kepada Levi, apakah kamu akan keluar nanti? Iya, Kirin memberitahuku bahwa seseorang ingin bertemu denganku, jadi aku harus pergi. Dia tidak tahu siapa yang Kirin ingin dia temui. Meskipun begitu, dia masih memutuskan untuk berada di sana demi bawahannya. Oke, mari kita bicara malam ini setelah kamu kembali, usul Zoe, wajahnya memerah karena malu. Tentu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, hadiah yang disiapkan untuk God of War dan ibunya telah tiba dari Haven. Semua hadiah disimpan dengan baik dalam 3 kotak kayu yang indah. Setelah memastikan bahwa hadiah itu memuaskannya, Jonah tersenyum puas. Setiap anggota keluarga Garrison dari Haven berdandan sampai 9 sebelum mereka berangkat ke kompleks Warzone. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Dewa Perang, mereka berjalan ke tujuan dengan berjalan kaki. Semua taipan kota tidak bisa tidak tercengang ketika mereka melihat garnisun berjalan di sepanjang jalan. Jonah, serta keluarganya, tiba di kompleks Warzone di pagi hari. Garrison, bos akan terlambat. Tolong tunggu dia dengan sabar, Kirin memberitahu. Tentu, merupakan kehormatan bagi kami untuk menunggu Dewa Perang. Yunus tertawa dalam hati. Seamus menimpali, tepat. Hanya sedikit orang di dunia yang mendapat kehormatan seperti itu untuk menunggunya. Setidaknya aku belum pernah mendengar ada orang yang mendapat kehormatan itu sebelumnya. Bagi Jonah dan seluruh keluarganya, adalah suatu kehormatan untuk menunggu kedatangan Levi. Mereka lebih dari rela menunggu berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan, untuk bertemu dengannya. Akankah kita menjadi bahan pembicaraan di kota setelah tersiar kabar tentang pertemuan kita dengan Dewa Perang? Sekitar 1 jam kemudian, Levi akhirnya tiba. Yunus dan rombongan tercengang melihatnya. Pertama, mereka mengira Levi terlihat terlalu muda untuk menjadi God of War. Kedua, pria itu tampak terlalu seperti orang biasa baginya untuk menjadi seseorang yang menonjol seperti Dewa Perang. Levi berpakaian santai, jadi dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa ketika dia tidak beraksi. Mungkinkah dia adalah Dewa Perang? Bos. Hanya ketika 5 resimen perang besar menyambut Levi, Jonah dan seluruh keluarganya percaya bahwa dia adalah Dewa Perang. Apakah mereka semua di sini untuk menemuiku? Levi bertanya. Suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Anda, Dewa Perang. Yunus, serta putra dan cucunya, berlutut di depan Levi serempak. Bos, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda kepala keluarga Garrison dari Haven, Jonah Garrison. Dia dan saya pergi ke belakang, Kirin berbagi. Keluarga garnisun dari Haven. Levi mencibir. Saya hampir yakin bahwa mereka terkait dengan klan Garrison dari Auckland City. Iya, Dewa Perang yang terhormat, aku Jonah Garrison dari keluarga garnisun dari Haven. Dengan kepala menempel kuat ke tanah, Jonah tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dewa Perang, benarkah Anda berbagi nama keluarga kami? Levi menganggukkan kepalanya. Kamu benar, aku memang seorang garnisun. Seketika, Jonah dan anggota keluarganya menghela napas lega. Mereka semua merasa gembira karena spekulasi mereka diverifikasi oleh pria itu sendiri. Menurut pendapat mereka, God of War pastilah salah satu dari klan Garrison di Auckland City atau cabang keluarga besar lainnya, mengingat dia cukup berbakat untuk menjadi sosok yang begitu menonjol. Yunus dan keluarganya senang dengan prospek dianggap sebagai kerabat Dewa Perang. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira setelah mendengar berita itu? Jonah menelan ludah sebelum menatap Levi dengan antisipasi di matanya. Dewa Perang, maukah kamu berbaik hati menjawab satu pertanyaan lagi dariku? Silakan, jawab Levi. Jika saya tidak salah,
saya kira Anda adalah salah satu talenta terbesar yang dihasilkan oleh klan Garrison di kota Auckland. Itu karena mereka satu-satunya yang memiliki sumber daya yang cukup untuk melatih Anda menjadi petarung yang sangat terampil. Meskipun Yunus menekankan bahwa itu hanyalah prasangkanya, pria itu terdengar sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Bab 964. Semua orang dari keluarga Jonah tidak sabar untuk mendengar konfirmasi Levi. Jika Levi memang seseorang dari klan Garrison di kota Auckland, situasinya akan sangat menguntungkan mereka semua. Mereka harus bergantung pada klan Garrison di Auckland City untuk mendapatkan dukungan karena mereka hanyalah cabang kecil dari keluarga Garrison. Sekarang mereka cukup beruntung memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Dewa Perang, masa depan mereka tampak cerah di mata mereka. Klan Garnison dari kota Auckland. Haha, mereka tidak layak memiliki keturunan sehebat aku. Jawaban Levi membuat Yunus dan keluarganya putus asa. God of War tidak berhubungan dengan klan Garrison dari Auckland City. Apa? Bagaimana itu mungkin? Selain klan Garnison di kota Auckland, cabang mana yang mungkin memiliki sumber daya untuk melatihnya? Jonah tidak bisa memikirkan cabang Garrison lain yang mampu mengasuh keturunan seperti Levi. Sama seperti mereka, cabang-cabang di Northeast City, Northwest City, dan Chilsire tidak akan pernah memiliki sumber daya untuk melatih keturunan mereka menjadi seseorang seperti Levi meskipun mereka adalah keluarga kekaisaran. Hah? Kamu bukan dari klan Garrison di kota Auckland. Bagaimana bisa? Aku hampir tidak percaya cabang lain dari keluarga kami memiliki sumber daya untuk melatihmu. Mata Yunus dan keluarganya terbelalak kaget, semuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak berpikir cabang lain dari keluarga mereka memiliki apa yang diperlukan untuk melatih seseorang seperti Dewa Perang. Kalian salah jika mengira bos pernah mengandalkan siapapun untuk mencapai kesuksesannya. Sama seperti orang lain, bos mulai dari bawah dan perlahan-lahan naik menjadi God of War melalui kerja keras, Kirin cepat menjelaskan. Levi melirik Jonah dan seluruh keluarganya sebelum mengumumkan, dengarkan aku baik-baik, aku tidak terkait dengan cabang keluarga Garrison, terutama klan Garrison di Auckland City. Jonah dan yang lainnya tersentak kaget mendengar pernyataannya yang berani. Bagaimana mungkin seseorang dari latar belakang biasa menjadi dewa perang Erudia? Mereka yang lahir dalam keluarga kaya dan berkuasa tidak berpikir bahwa mereka yang berasal dari keluarga miskin memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan. Menurut pendapat mereka, seseorang dari latar belakang miskin tidak akan pernah bisa menandingi mereka yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, itu karena mereka tidak akan pernah memiliki pendidikan, sumber daya, dan koneksi yang sama seperti yang mereka miliki. Mereka yang berasal dari keluarga miskin, yang berhasil mencapai sesuatu, akan segera tersingkir oleh mereka yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Oleh karena itu, Yunus dan keluarganya sulit untuk percaya bahwa Dewa Perang sebenarnya berasal dari keluarga miskin. Yah, tolong bangun. Kalau begitu, kita akan bicara, desak Levi. Terima kasih telah menyemangati kami, Dewa Perang. Jonah dan seluruh keluarganya bangkit dan mengikuti Levi ke kamarnya. Apakah kalian cabang dari klan Garrison di kota Auckland? Yang terakhir bertanya. Iya, itu benar. Levi memberinya senyum penuh arti saat dia bertanya, kurasa kalian di sini untuk menjalankan misi lain. Udara di ruangan itu membeku begitu dia mengajukan pertanyaan itu. Semua orang, termasuk Kirin, ternganga pada Levi dengan takjub. Bagaimana dia tahu kita punya misi? Dengan keraguan itu, Jonah mengalami perasaan campur aduk, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Keluarga Garrison lainnya dibiarkan tercengang, mereka tahu Dewa Perang mengacu pada rencana mereka untuk membunuh Emma Jones dan putranya. Jonah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Saya terkejut melihat betapa cepatnya kata-kata menyebar. Bagaimana bahkan Dewa Perang menyadari niat kita untuk membunuh wanita jalang itu dan putranya. Berita buruk menyebar seperti api memang. Sekarang bahkan Dewa Perang mengetahui rencana kita, aku yakin berita itu akan tersebar luas dalam sekejap. Pada saat itu terjadi, orang-orang di kota Auckland akan menjadi bahan tertawaan di seluruh negeri. Sebagai cabang dari keluarga mereka, tentu saja, keluarga kita juga akan terlibat. Akan sulit untuk hidup dengan rasa malu seperti itu. Untuk mencegah situasi bencana, Jonah memutuskan untuk membunuh Emma dan putranya sesegera mungkin dan mengikat setiap ujung yang longgar.
Jonah sebenarnya telah merencanakan untuk melaksanakan rencana itu pada malam sebelum mereka kembali ke Haven. Namun, dia berubah pikiran, memutuskan untuk bermain aman dan tidak menunda lebih jauh. Jonah menatap Levi dan menjawab dengan agak enggan, "Ya, kami di sini untuk menyingkirkan pengkhianat keluarga kami." Bab 965. Levi menyunggingkan senyum yang semakin lebar dan perlahan berubah menjadi seringai menanggapi jawaban Jonah. "Mereka benar-benar di sini untuk membunuhku. Aku tahu mereka tidak hanya di sini untuk mengunjungi Dewa Perang. Seorang pengkhianat. Aku mendengar dari selentingan bahwa dia adalah petarung terampil yang cukup menonjol. Kalian lebih baik memanggil lebih banyak bantuan untuk menanganinya." Levi terkekeh. Jawaban Levi hanya memperkuat pendapat Jonah bahwa Dewa Perang telah menemukan segala sesuatu yang perlu diketahui tentang Emma dan putranya. Bahkan God of War tahu bahwa Levi adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. "Saya yakin keluarga kami telah menjadi bahan tertawaan kota sekarang karena bajingan itu dan ibunya. Dewa Perang, terima kasih atas perhatianmu. Namun, tolong jangan khawatirkan kami. Aku yakin kami akan bisa menghabisi mereka berdua." Kilatan berbahaya muncul di mata Jonah ketika dia mengatakan itu. "Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu kalau begitu." Levi mengangguk. Hah? Mata Jonah langsung berbinar penuh harapan. Apakah God of War juga ingin menyingkirkan Emma dan putranya? Tunggu, tentu saja dia tahu. Lagi pula, dia juga salah satu garnisun. Aku yakin dia tidak bisa mentolerir skandal yang dibawa Emma dan putranya pada keluarga Garrison. Tidak peduli apa, tidak ada alasan untuk menjaga mereka berdua tetap hidup. Aku akan ke sana sendiri nanti malam untuk memastikan mereka berdua terbunuh. Ngomong-ngomong, kami sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu, ibumu, dan istrimu. Kami sangat berharap kamu menyukainya." Yunus memberi isyarat kepada putra-putranya untuk membawa kotak hadiah itu. "Apa artinya ini?" Levi bertanya dengan nada tajam. Kirin datang menyelamatkan Jonah dengan mengatakan, "Bos, terimalah hadiah mereka. Saya yakin Tuan Garrison tidak berarti apa-apa selain niat baik." Levi tersenyum geli. Dia belum pernah menerima hadiah yang ditawarkan kepadanya oleh orang lain. Namun, dia tidak bisa melihat alasan mengapa dia tidak menerima hadiah dari Yunus dan keluarganya, mengingat mereka ada di sana untuk membunuhnya. "Mengapa saya tidak mengambil hadiah mereka?" Tentu, Levi setuju untuk menerima hadiah itu dengan mudah. Jonah dengan senang hati mempersembahkan hadiah itu kepadanya satu per satu. Kotak pertama berisi baju besi mengkilap yang terbuat dari logam khusus. God of War, armor ini dibuat dengan kombinasi teknik tradisional dan modern. Yang membuatnya menonjol adalah kekokohannya. Ia dapat melindungi pemakainya dari pisau, pedang, dan bahkan peluru. Ini jauh lebih baik daripada rompi anti peluru biasa, karena bisa menahan suhu tinggi. Armor ini sangat cocok untukmu. Kamu bisa memakainya di medan perang, urai Jonah. Levi mengambil baju besi itu dan memeriksanya. Memang, keahliannya luar biasa. "Aku suka ini," komentarnya. Merasa senang, Jonah pindah ke kotak kedua untuk mengungkapkan ginseng merah liar. "Dewa Perang, ini beberapa ginseng merah untuk ibumu. Ini adalah ramuan yang terkenal karena manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan." "Ini bagus. Aku akan menyimpannya juga," jawab Levi. Jonah yang berusaha keras meredam semangat yang mengalir dalam darahnya, terus membuka kotak ketiga. "Ini adalah liontin topas untuk istrimu. Tolong kirimkan salamku kepada ibumu dan istrimu atas namaku." Levi menerima semua hadiah dengan senang hati. "Kamu benar-benar hebat dalam memilih hadiah. Aku suka semuanya," dia berkomentar dengan senyum ramah. "Jika tidak ada yang lain, aku harus pergi sekarang. Kuharap misimu untuk melenyapkan pengkhianat itu berjalan lancar nanti," kata Levi dengan seringai yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Jonah dan keluarganya sangat gembira karena Dewa Perang tidak hanya menerima hadiah mereka, tetapi dia juga menunjukkan perhatian dan minat pada misi mereka. Tampaknya bagi mereka bahwa mereka telah berhasil membangun ikatan yang kuat dengan Dewa Perang melalui perjalanan ini. Tidak sulit membayangkan masa depan yang menjanjikan dan sejahtera yang bisa mereka miliki. Dengan ikatan dengan God of War, mereka mungkin dapat bertindak dengan lebih banyak tulang punggung saat berikutnya mereka berinteraksi dengan orang-orang di Auckland City di lain waktu. "Kirin, kami tidak akan mengganggu kalian lebih jauh lagi.
Dalam suasana hati yang ceria, Jonah membawa seluruh keluarga kembali ke villa. Segera, pria itu mulai mempersiapkan misi untuk menghabisi Emma dan putranya nanti malam. Dia bertekad untuk memastikan bahwa rencana mereka tidak membiarkan celah. Emma dan putranya tidak akan bisa melihat matahari terbit keesokan paginya. Yunus menyeringai. Bersambung.